Oke, Mas Alvin, salam kenal kembali. Saya Ruman dari Logistis.co, portal media yang fokusnya terkait soal politik, hukum, public policy, dan juga isu-isu korupsi. Nah, pada week ini kami ingin mengangkat perihal eh, isu potensi korupsi di IKN, mobil khusus dengan catatan yang ada di EI, di ICR18 ini terkait soal potensi korupsi di Jembatan Pulau Balak. Kami mencatat ada beberapa hal yang menarik ya. Pertama, soal resiko tinggi dalam proyek jembatan Pulau Balak. Kenapa bisa disebut berisiko tinggi dalam hal tata kelolanya, Mas? Ya, yang pertama memang yang penting untuk dipahami instrumen yang kita gunakan dalam kajian ICRAT ya, yaitu Infrastructure Corruption Risk Assessment Tools, itu memang fokus pada tahap prapengadaan ya, tahap pemilihan. Jadi artinya itu ada 3 hal tuh. Satu, kita mau ngecek apakah dari proses pengajuan proposal proyek itu udah oke. Dari proses assessmentnya, analisa terhadap proposal proyek itu apakah juga sudah oke. Dan yang terakhir itu soal proses persetujuan. Jadi 3 lengkap itu yang sebenarnya kita sorot dalam kajian ini gitu ya, sehingga kita menemukan sebenarnya dari ketiga poin tersebut jelas gitu ya, terlihat bahwa satu, ada problem dalam uji tuntas integritas dalam berbagai proyek yang kita pantau. Dalam kajian kita memantau 4 ya sebenarnya, tapi yang khusus dalam kategori proyek di Ibu Kota Nusantara kita ambil jembatan Pulau Balak. Nah, dalam konteks itu problem utamanya itu, Mas. Jadi soal problem dalam, kalau kita sebutannya integrity due diligence gitu ya. Ada beberapa presiden tuh yang kita cek ya, yang kita lihat, yang kita dapatkan juga. Satu, yang paling kelihatan jelas soal legal environment atau mungkin kerangka regulasi ya. Kita melihat secara seksama, tahu persis prosesnya bahwa dari segi undang-undang IKN pun problematik ya. Sejak awal banyak kontroversi yang muncul di publik, dan itu juga kemudian berimplikasi pada proses konstruksi pembangunan infrastruktur yang ada di dalamnya. Problemnya di mana tadi? Dia kerangka regulasinya kalau kita lihat arbitrary ya, atau bahasa mudahnya sewenang-wenang ya. Jadi bisa sangat mudah diganti, diubah sesuai dengan situasi atau sesuai dengan pesanan gitu ya. Jadi arbitrary-nya ada di sana, dan juga kalau kita lihat inkonsisten. Yang paling clear adalah misalnya soal pendanaan ya. Di awal misalnya ada statement jelas bahwa ini akan berbagi gitu ya, skema pendanaannya dengan pasar, dengan swasta, tapi makin kesini kok makin banyak duit negara yang diambil. Jadi kesan bahwa legal environment-nya itu cenderung arbiter dan sewenang-wenang, dan juga dalam konteks ini adalah inkonsisten, itu amat terlihat ya, terutama kalau kita cek dalam dokumen perencanaan. Nah, yang kedua, kita juga bicara dalam konteks check and balances-nya. Nah, tentu dalam tadi ya, soal dari tahap pengajuan sampai persetujuan, itu diskresi pemerintah tuh luar biasa besar, Mas. Dalam Pulau Balang ini, Mas? Dalam proses ini ya, infrastruktur di IKN lah. IKN. Kalau dalam kita bicara itu ya. Karena diatur misalnya lewat perpres yang bahkan baru setahun udah mau direvisi gitu ya. Iya. Itu kan bisa kelihatan bahwa peran DPR-nya di mana, peran lembaga pengawas dan instrumen pengawasnya apakah berjalan. Jadi publik patut curiga, publik patut bertanya-tanya, ini gimana mereka bisa memastikan akuntabilitas pembangunannya itu berjalan kalau tidak diawasi secara memadai gitu ya. Jadi bahkan dengan mudah tuh. Artinya kan kemudian proses itu nggak cukup ini ya, nggak cukup konsisten dan nggak cukup kuat untuk menghadang diskresi yang tanpa awasan tadi gitu ya. Jadi poinnya di situ. Karena bicara soal tata kelola. Yang ketiga, yang terakhir adalah secara umum kita juga lihat undue influence-nya atau potensi pengaruh yang nggak seharusnya atau konflik kepentingan itu gede dalam proyek yang super besar kayak pemindahan ibu kota ya. Kita lihat dalam proses legislasinya pun bermasalah. Ini cuma diundangkan dalam waktu 42 hari, padahal ini bicara soal hal yang sangat besar, dan itu juga kemudian berimplikasi pada potensi undue influence, karena hampir pasti dalam proyek-proyek di IKN itu
tadi ya soal diskresi. Jadi artinya soal bagaimana proses prapengadaan sampai pengadaan sampai pelaksanaan itu dilakukan, kami kira nggak cukup punya bantalan yang kuat ya untuk memastikan prosesnya itu mematuhi atau minimal katakanlah patuh dalam rambu-rambu integritas ya dan diligence, kira-kira itu. Oke. Balik lagi ke Pulau Balang Mas ya. Berarti TI mengindikasi potensi korupsi tingginya berdasarkan memang tidak transparannya dalam hal skema anggaran atau seperti apa Mas? Iya, di poin yang terakhir tadi soal undue influence, sebenarnya salah satu yang kita soroti adalah problem ketertutupan informasi. Oke. Kita tahu persis memang sektor infrastruktur itu jadi sektor yang apa ya, lukratif ya. Dan itu nggak terjadi zaman sekarang doang, tapi juga sebenarnya dari Pak Harto dan lain sebagainya lewat pembangunan jalan tol besar-besaran di SBY ada MP3EI, sekarang ada PSN dan IKN gitu. Nah kita lihat memang kue-kue porsi yang besar ini yang dibagikan itu selalu diikuti dengan kentalnya budaya kerahasiaan ya. Dan kita confirm mau bilang bahwa ini prosesnya hampir nggak sesuai atau nggak memenuhi mandat dari Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik ya. Jadi paling clear misalnya kita cek 8 dokumen yang harusnya terbuka ya. Salah satunya adalah soal katakanlah dokumen perencanaan tadi ya. Atau misalnya dokumen AMDAL misalnya. Ini Balang atau IKN? Balang. Dan itu kita bisa asumsikan mirip ya karena diatur dengan payung regulasi yang sama. AMDAL misalnya. Balang itu secara historis problematik bagi teman-teman pemerhati lingkungan karena berpotensi merusak ekologis dan lain sebagainya. Tapi sampai terakhir gitu ya, bahkan teman-teman masyarakat sipil di sana masih membuat diskusi publik untuk mempertanyakan ketertutupan informasi tadi, laporan audit misalnya dan lain sebagainya. Jadi hal-hal itu juga kita yang sebenarnya mendukung ya argumentasi kita bahwa ini berpotensi tinggi. Nah balik lagi ke soal Balang Mas, terkait soal anggaran kan di kajian TI bilang 1,4 triliun ya. Cuman dalam rilisnya PUPR mereka bilang nggak sampai sebanyak itu. Jumlahnya sekitar belasan miliar, 1,3 miliar gitu melalui SBSSN tahun anggaran 2015-2021. Nah, apakah memang dengan adanya perbedaan data ini menunjukkan adanya tidak transparannya Kemen PUPR sebagai leading sector dalam pembangunan jembatan Pulau Balang itu? Tentu kajian kita basisnya dari portal pemerintah ya. Tadi karena kita pertama tadi mau melanjutkan yang soal keterbukaan, bahkan kita dalam prosesnya telah mengajukan permohonan informasi secara resmi ya. KIP. Iya betul, lewat mekanisme KIP. Tapi sampai sekarang gitu ya, kami belum menerima respon. Nah yang kedua sebenarnya kalau dalam konteks penganggaran kita cek dalam portal pemerintah ya, lewat Sirup dan LPSE. Nah tentu kita basisnya dari sana. Dan memang perlu diperhatikan Pulau Balang itu secara khusus dia terbagi pembangunannya dalam beberapa sektor. Nah yang kita cek itu memang sektor 1 kalau nggak salah. Jadi memang hal itu juga penting ya untuk diperhatikan. Jadi jangan sampai kemudian melihat ya gambaran kajian yang kita lakukan itu dalam konteks yang luas. Ya, karena khusus untuk proyek keempat atau yang IKN Pulau Balang tadi memang kita mau cek proyek yang saat ini masih berjalan. Berbeda misalnya dengan 2 proyek lainnya ya, yang Sidrap dan Hambalang itu memang sudah selesai secara pekerjaan. Nah ini kan ngomong lagi soal beban proyek penugasan BUMN Mas ya. Ada pemenang tender ini melalui skema KSU, grupnya Karya, Utama dan Adi, dan ada dari pihak swasta Bangun Cipta. Nah bagaimana Mas Alvin melihat relasi atau potensi konflik of interest ya dalam hal ini adalah antara PUPR dengan 3 perusahaan yang dalam konsorsium itu? Apakah memang santer kelihatan konflik of interest-nya Mas? Jawaban singkatnya tentu iya ya. Itu tentu berakar dari kalau kita cek paradigma pembangunan saat ini ya, developmentalisme ala Jokowi tentu kita mau bilang bahwa infrastruktur first ala Jokowi itu berbahaya gitu ya. Berbahaya. Karena maunya serba cepat, kemudian implikasinya adalah dia mau menugaskan pihak-pihak atau aktor yang bisa melakukan itu dengan cepat. Salah satunya apa ya, BUMN. Nah, dengan
dengan paradigma itu kan kemudian problemnya banyak tuh. Memastikan bahwa BUMN sehat aja udah problem sendiri. Apalagi kemudian mengucurkan atau memastikan kucuran dana PMN itu ya, yang untuk BUMN itu dijalankan secara akuntabel gitu. Jadi ada problem institusionalisasi di satu sisi ya, tapi juga ada problem pemerintah bagaimana memastikan akuntabilitas itu nyata. Wika terakhir yang udah ngerjain ada problem sama KPK, utama juga dan lain-lain. Nah itu problem tata kelola tersendiri ya. Tapi dalam konteks itu sebenarnya ini kemudian kan buah ya dari kegagalan pemerintah saat ini untuk mendorong kemandirian investasi dari swasta, karena dia gagal tuh attract banyak investasi dari luar ya. Dan akhirnya kemudian membebani lagi, balik lagi kemudian menggunakan anggaran negara. Nah jadi akhirnya ada kondisi yang timpang ya, ada kondisi yang nggak match tuh antara apa yang direncanakan gitu ya di awal dengan realisasi, dan kemudian mandek realisasinya tadi karena nggak cukup punya gerbong yang sehat ya dalam hal itu. Pendanaan atau dalam hal akuntabilitas? Dua-duanya. Bahkan dari perencanaan ya kalau kita mau cek. Okay. Nah ini ngomong-ngomong soal grup karya Mas Utama dan Adi Karya ini, kira-kira dalam pandangan Mas sendiri ini bakal jadi apa ya, presiden buruk sehingga memang nanti ujung-ujungnya APH bisa menemukan celah korupsi gitu Mas dalam konteks Pulau Balang ini? Iya, kalkulasinya kalau kita cek sebenarnya sederhana ya, harusnya kemampuan pembiayaan negara dalam konteks infrastruktur itu nggak boleh lebih dari kebutuhannya gitu. Jadi harusnya kalau nggak match gitu ya minimal pasti di bawahnya gitu. Karena kalau lebih itu pasti akan berbahaya ya. Bukan hanya, mungkin jauh lah kalau bicara korupsi ya, itu nanti gitu. Tapi problem di level inefisiensi anggaran, problem di level mismanagement gitu ya, dan bahkan nantinya kemudian pasti di potensi bancakan ya. Nah dalam konteks itu kita mau lihat bahwa ada nggak ketidaksinambungan ya, ada proses yang nggak sinkron antara tadi paradigma yang digunakan ke perencanaan sampai ke eksekusi. Kita cek ini utamanya mungkin di proyek-proyek yang kategorinya PSN ya, proyek strategis nasional, yang dari proses pengajuannya aja itu udah problematik bagi kita gitu. Contohnya Mas? Kereta cepat. Oke, iya. Terakhir soal Rempang ya. Rempang itu bayangkan ya, tadi aku ngomong di awal dia lahir dari sebuah kesepakatan yang baru aja di bulan lalu gitu. Lewat dimasukkan dalam Permenko di tahun ini ya. Jadi ada problem proyek-proyek mana yang mau diajukan, ditetapkan dan juga dipilih oleh pemerintah pusat itu bisa dengan sangat mudah dicabut dan dikeluarkan. Rempang itu baru masuk tahun ini, jadi sebelumnya nggak ada. Nah kita nggak pernah tahu akuntabilitasnya di mana, kenapa dia bisa masuk, pembiayaannya gimana dan lain sebagainya. Dan logika sederhananya ya, publik tentu menggunakan logika ini. Kalau udah dimasukin dalam PSN, kenapa masih ada konflik agraria misalnya, masih ada problem dalam proses alih lahan misalnya. Nah jadi itu kelihatan jelas ya. Kereta cepat juga arbiter itu, dulunya janjinya pakai B2B, sekarang kemarin ya minggu lalu Sri Mulyani ngeluarin petitum untuk bisa menggunakan APBN. Ini kan problematik. Lewat perpres malah Mas. Nah ini soal balik lagi ke Balang, masih soal Balang Mas. Tadi kan skema BNI kan lewat SBSN ya. Kira-kira Mas ada celah-celah untuk korupsi nggak Mas dalam konteks ini? Iya itu masih banyak perdebatan secara safeguarding atau tata kelola dalam konteks SBSN sebenarnya sudah cukup progresif ya, dalam artian bagaimana sebenarnya itu diakses, digunakan dan juga dipastikan akuntabilitasnya sebenarnya. Meskipun kalau dalam konteks pengadaan secara umum kita dapat tren juga penggunaan atau pemanfaatan SBSN itu makin tinggi di era 5 tahun ini gitu. Jadi artinya sebenarnya ada apa ya, situasi di mana ada kemudahan ya sebenarnya bagi pemerintah di tengah tadi aku bilang situasi yang akses dana tuh sudah sulit gitu, mau cari tarik investor luar itu sulit gitu ya, mau ngandelin investasi pembiayaan dalam negeri juga
nggak kalah susah gitu ya. Makanya kemudian alternatifnya salah satu SBSN. Nah tentu dalam konteks yang kedua, penggunaan SBSN secara terus-menerus yang cenderung abusive ya, dan kemudian minim pengawasan pasti akan menimbulkan resiko ya dalam hal itu sebenarnya. Jadi sebenarnya secara template nggak jauh beda ya dengan skema yang lain sebenarnya. Tapi tadi kita lihat secara karena trennya menaik, dan itu digunakan untuk pembiayaan infrastruktur yang sangat besar. Ini harus dibarengi dengan check and balances, karena kalau tidak akan membuahkan hasil yang sama. Tapi kalau so far pengamatan Mas ini kucuran anggaran negara dalam hal ini adalah APBN dalam Pulau Balang ini berapa banyak Mas? Kalau konteksnya IKN karena proses PMN itu kan langsung ya, secara general gitu. Jadi artinya nggak bisa kita lihat secara parsial. Nah kalau dalam konteks yang IKN itu kan luar biasa besar ya, terutama untuk proyek-proyek yang dilakukan langsung oleh BUMN. Problemnya mayoritas pembangun di IKN itu pakai BUMN. Jadi presentasinya tentu besar ya. Itu ada di nota APBN yang terakhir tuh. Tapi kalau nggak salah itu meningkat juga ya di era APBN untuk tahun depan gitu. Kucuran dana untuk pembangunan infrastruktur di IKN. Dan meskipun dalam kajian kita juga state bahwa Kementerian PUPR cukup progresif juga ya dalam beberapa tahun terakhir untuk meningkatkan kualitas uji tuntas integritasnya, gitu ya. Ada skema due diligence di sana, inspektoratnya juga jalan gitu ya, PUPR dan lain sebagainya. Tapi apakah kemudian bisa matching dengan beban anggaran dan beban ekspektasi yang besar? Nah ini yang perlu kita cek dulu. Nah, balik lagi ke soal konflik of interest Mas dalam ini kan tadi kan kita udah ngomongin soal Balang ya, walaupun Mas Alvin cenderungnya bicara secara holistik terkait Pulau Balang karena diiriskan dengan IKN ya. Nah ngomong-ngomong soal IKN sendiri, Mas kan memang sampai saat ini kan skema pendanaan itu masih dalam hal debatable ya. Di awal statement tidak ingin menggunakan APBN secara pure, tapi di kemudian hari di tengah jalan dan APBN itu bisa masuk ya dengan berbagai diskresi di sana sini. Nah, melihat adanya diskresi di sana sini itu artinya memang ini jadi salah satu indikasi yang menunjukkan bahwa memang proyek infrastruktur ambisius di IKN ini rentan nanti kemudian hari dibancak oleh segelintir pihak gitu Mas. Entah itu dari kalangan internal negeri ataupun dari investor, misalnya katakanlah Tiongkok misalnya. Iya, salah satu indikator utama dalam kajian kita itu kita mau cek apakah proyek infrastruktur yang punya anggaran besar ini, yang pakai duit rakyat, itu dibangun atas dasar people minded atau enggak. Cara ngeceknya gimana? Cara verifikasi adalah apakah proses merencanakan itu ngelibatin orang di sana, berkonsultasi di sana, melakukan pendampingan yang intensif di sana atau enggak gitu ya. Cara verifikasi yang kedua kita mau cek kondisi sekarang gitu. Nah problemnya kan kemudian itu nggak matching gitu antara apa yang direncanakan dengan apa yang kejadian di lapangan ya. Contohnya apa Mas? Banyak penolakan ya. Balang itu salah satunya. Clear gitu ya. Bahkan banyak preset dari luar ya yang concern di isu-isu ekologis. Ceko ya. Betul, itu udah ngasih, bagi aku bukan riset doang ya, rekomendasi tapi udah warning bahwa ini berbahaya. Jauh-jauh hari. Betul. Terakhir kalau nggak salah 2 bulan lalu teman-teman masyarakat sipil sama kampus di Samarinda itu masih meminta agar pemerintah buka dong dokumen kontrak sama dokumen perencanaan untuk semua proyek di IKN. Gitu ya. Jadi dan ada satu khusus, aku lupa proyeknya apa, tapi memang itu nggak ada dalam sirup, ada dalam apa tuh Mas? Dokumen kontrak, aku lupa ya. Teman-teman di Mula Warman tuh yang kemarin bikin, aku lupa. Tapi secara umum kan mau request soal keterbukaan informasi. Jadi bayangkan tadi aku bilang ini mindahin Jakarta ke tempat lain, prosesnya cuma 42 hari tanpa konsultasi yang memadai. Ada banyak peringatan soal kerusakan ekologis, tapi effort pemerintah cuma segitu. Jadi apakah kemudian kita confident bahwa ini betul-betul aspirasi dari publik atau enggak?
gitu ya. Dan itu tercermin tadi dari perangai cara mereka mengelola informasi gitu ya, dari cara mereka kalau dalam PSN ya terutama cara mereka men-treatment dialog dengan warga gitu-gitu ya. Jadi serba sulit. Dan perangai yang terakhir itu soal legalisme yang sangat otokrasi ya. Jadi tadi ya proses legislasi serba cepat, belum setahun udah mau direvisi dan lain-lain, dan karena diuntungkan mayoritas parlemen itu punya koalisi pemerintah, sudah dijalankan saja. Jadi ada problem lagi soal check and balances gitu ya. Dan dalam jangka panjang tadi pertanyaanmu tentu potensinya luar biasa besar. Luar biasa besar itu artinya memang seberapa besar Mas dari anggaran 446 triliun itu yang sekarang bakal diwacanakan jadi 500 teh. Persis. Kalau dalam formulasi sayur kita ya, kalau beli sayur tuh ya resiko korupsi itu sama dengan biaya anggaran itu sendiri gitu. Jadi berarti doko anggarannya gitu Mas. Iya, betul. Kalau hitungan kasar ya. Tapi tentu dalam banyak modus dan skema ada markup. Nah itu keren Mas. Kira-kira prediksi modus yang bakal berjalan dalam konteks resiko bacakan di KKN apa Mas? Permainan dalam pemenangan tender kah? Kong kali kong antara PPK dengan konsorsium atau seperti apa kira-kira? Kalau aku lihat tren Jokowi ya, ini terutama makin menanjak setelah kita selesai di era Orde Baru. Jadi masuk era demokrasi kan pemerintah nggak bisa sewenang-wenang tuh nyeret lahan gitu ya, karena harus patuh sama putusan pengadilan. Jadi lewat BPN dan lain-lain gitu ya. Nah, potensi yang sekarang yang luar biasa besar resikonya tadi aku mau bilang soal konflik kepentingan sebenarnya. Situasi yang sebenarnya tadi akhirnya menguntungkan segelintir pihak ya, bukan publik gitu. Nah kalau bicara soal evolusi modus, tentu kalau bicara secara normatif, modus-modus yang umum masih bisa jadi terjadi. Maksudnya yang di level korupsi yang tradisional ya, maksudnya anggaran, penggelembungan harga gitu ya, terus kemudian pengadaan yang nggak kompetitif. Nunjuk BUMN itu juga dalam jangka panjang mengurangi kompetisi sebenarnya, karena perusahaan luar misalnya jadi males nih, pasti dipilih dia kan, karena anggarannya udah pasti gitu. Jadi itu jadi orang jadi males, minim kompetisi, akhirnya merasa berkuasa kan, wah ini gue nggak ada orang lain, merasa nggak diawasi dan lain sebagainya. Konteks secara modus normatif tradisional masih sama, tapi yang sangat terlihat ya, atau sangat telanjang kita lihat itu adalah menggunakan legislasi untuk menjustifikasi kepentingan elit tadi gitu ya. Minggu lalu kan salah satu agenda revisi undang-undang IKN adalah menambah hak guna ya bagi para betul pemilik lahan dari yang sebelumnya 80 atau 100 tahun itu lebih panjang lagi. Konsesinya lebih banyak. Jadi ceruknya bukan lagi lewat tadi ya, modusnya masih tradisional gitu, tapi jangka waktunya dan penggunaan dan cara dia mengamankan anggaran tadi ya itu jauh lebih modern tadi dengan state capture ya, kalau kita bilang state capture, menggunakan kebijakan untuk segelintir orang. Oke. Terakhir nih Mas Pamungkas, tadi ngomong conflict of interest secara runut. Kira-kira dalam konteks conflict of interest ini, terus pemetaan aktor-aktor yang bermain ini seperti apa Mas dalam pertikaian ini Mas? Yang paling ini masih proses ya, karena kita tahu persis masih jadi sales ya presidennya gitu. Tapi kira-kira kita mau bilang bahwa dari kemarin peresmian gedung presiden gitu ya, peletakan batu pertama apa, kita bisa lihat jajaran yang ada di belakang presiden itu siapa. Masuk yang kemarin ada seremoni ngasih roadmap. Iya itu Arsyad itu. Betul. Jadi insentifnya, cara dia mengelola insentif dan siapa yang akan jadi target insentif itu udah jelas gitu petanya. Boleh nggak Mas di share kira-kira? Kalau dalam konteks yang lebih luas tentu
tadi ya, kalau bicara soal peta lahan itu dari Aguan CS ya. Aguan, ya. Kalau kita bicara tadi, aku nggak tahu update-nya sampai dengan saat ini, tapi kalau proporsi investasi luar, China investment masih paling banyak yang dari pemerintah Cina atau dari BUMN Cina. Itu jadi pembahasan tersendiri tuh soal Chinese investment ya, karena kita tahu kalau mau disandingkan dengan due diligence dan integrity ada banyak problem di sana gitu ya. Tapi kira-kira di sana ya kita tahu sebenarnya nggak apa-apa juga sebenarnya investor lokal gitu ya, kayak Aguan CS itu tentu menanamkan investasi itu hak. Tapi apakah kemudian kalau kita sandingkan soal analisa terhadap rekam jejak, analisa terhadap dampak lingkungan yang dihasilkan oleh korporasi yang itu, apakah fit dengan gagasan mau dorong IKN itu jadi proyek hijau misalnya? Kan itu yang dipertanyakan publik sebenarnya konteksnya di sana. Itu kan swasta mas, kalau internal lingkar circle Jokowi? Kalau secara proporsi anggaran masih BUMN ya, yang lewat ya BUMN karya-karya itulah, itu ya Wika, Utama dan lain sebagainya. Terakhir ada perombakan kan di sana dan lain sebagainya. Nanti Erick Thohir ini sebagai tangan kanannya dalam IKN ini atau seperti apa? Ya, banyak lah tangannya Jokowi. Oke, sedikit aja. Ini terkait soal intervensi asing mas. Berarti mas melihatnya dalam konteks ini masih China mas ya, yang megang proporsi terbesar dalam proyek IKN ini mas. Ya memang harus historical ya membacanya. Tadi dari 2014 ya pertama kali Jokowi memimpin, ya dia nawarin banyak proyek gitu ya, banyak pihak, banyak investor, tapi yang menerimanya dengan lapang dada gitu ya, dan dengan syarat yang nggak neko-neko ya pemerintah Cina. Dan itu kita bisa cek dari total investasi obor ya, One Belt Road Initiative itu, BRI inisiatif yang sekarang FDI-nya ya, Foreign Direct Investment paling banyak ya dari Cina. Bukan Singapura ya? Kuenya untuk apa ya? Kuenya untuk infrastruktur, pembangunan fisik ya terutama. Ini kira-kira bakal jadi kereta cepat nggak mas? Pemengkakan juga? Sudah terjadi kan? Cost of run-nya? Ya, sudah terjadi. Di IKN ya? Dengan adanya intervensi asing ya, cost of run. Makanya kan kemudian diubah skemanya dari yang awalnya B2B karena nggak bisa gitu ya, hitung-hitungan yang nggak dapet ya sudah sampai yang lagi. Itu problemnya lagi adalah untuk nutupin tunggakan itu. Cost of run ya? Untuk cost of run ya, bukan untuk operasional yang utama. Itu tunggakan memang dari utang dari luar negeri mas ya? Enggak, kalau dalam pembangunan kan wajar sebenarnya ada pembangkangan ya. Kalau kita operasional, ternyata harus kebor di sini dan lain-lain. Tapi itu cost of run dari luar negeri atau dari internal? Dari dalam ya? Betul. Iya maksudnya lewat PT KCIC itu ya? Enggak, kalau misalnya ngomong IKN gitu. Oh IKN. Kalau IKN kan kira bakal kayak skemanya sama sih maksudku. Kereta cepatnya tuh, bakal cost of run terus hingga memang payment turun lagi. Itu udah kejadian ya, maksudnya di banyak. Kalau presidennya di banyak BUMN kayak Wika dan Utama kan duit COVID pun digeser buat mereka. Jadi konteksnya di sana sih. Siap. Sementara itu Mas Alvin, terima kasih atas pencerahan dan pengetahuannya. Thank you.